Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imam mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam ini kita lanjut ya untuk terjemah Sahih Bukhari. Kita sekarang sampai ke bab dzukira fil Hajaril Aswad. Bab yang disebut di dalam Hajar Aswad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang dzukira disebut fi tentang Al-Hajari Hajar Al-Aswadi yang hitam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kasir. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Andari A'mas. Andari Ibrahim. Andari Ayas ibnu Rabi'ah. Andari Umar radhiyallahu anhu. Semoga beridhoi Allah darinya. Anna sungguhnya ja'a datang dia ila kepada Al-Hajari Hajar batu Al-Aswadi yang hitam. Pak maka qabbala mencium dia kepadanya. Pak maka qala berbicara dia. Ini sungguhnya aku a'lamu mengetahui aku anna sungguhnya ka engkau hajarun batu. La tidak taduru menyulitkan wa dan la tidak tanfa'u memberi manfaat. Wa dan lau kalau la tidak anismunya aku ra'aitu melihat aku Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mencium dia kepada engkau ma tidak qabaltu mencium aku kepada engkau. Jadi ini babnya itu tentang Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu salah satu batu yang diturunkan dari surga. Itu diturunkan saat Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Nah, ulama berbeda pendapat tuh, ada yang mengatakan batu ini itu ada dua ya. Yang satu itu yang makom Ibrahim itu. Makom itu kan sebenarnya tempat berdiri yang ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yang tempat sholat kan ada batu. Nah, itu juga dikatakan sebagai batu dari surga juga. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi Hajar Aswad itu ketika pertama kali diturunkan itu warnanya itu putih bersih seperti susu. Nah, ketika dosa anak Adam itu bertambah-tambah, maka batu itu menjadi menghitam. Jadi kebayang kalau ya ini ya, kalau batu aja dia ketika kita berbuat kita berbuat dosa, batu aja menjadi hitam, apalagi hati kita gitu kan. Iya, hati kita seperti itulah. Karena kan ketika kita itu melakukan satu dosa itu di dalam hati katakan tuh, maka akan muncul satu nuktoh itu. Nuktoh itu satu titik di hati kita. Jadi kalau semakin banyak kita itu berbuat dosa, maka nuktohnya titik itu akan semakin banyak. Ketika titik itu semakin banyak, itu menjadi kita itu hati itu semakin keras sehingga kita itu tidak bisa menerima kebenaran. Makanya di hadis itu dikatakan itba'us sayyi'atu bil hasanah tamhuha. Ikutilah kebaikan keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya mudah-mudahan hati yang kotor itu ketika kita berbuat sesuatu kebaikan bisa menghilangkan itu. Karena semakin banyak kita itu berbuat dosa, maka hati itu akan semakin keras. Ketika hati itu semakin keras, hati itu akan susah atau sulit menerima kebenaran. Makanya hati-hati terhadap perbuatan maksiat atau perbuatan yang melanggar. Karena apa? Ya, karena kalau kita itu melanggar sekali gitu ya, melanggar sekali hati itu masih mengingatkan gitu. Tapi kita berbuat dosa itu dilakukan secara terus-menerus, hati itu jadi mati gitu. Sehingga kita menganggap sesuatu yang itu salah itu menjadi sesuatu yang nggak ada lagi ingatannya, nggak diingatkan lagi. Jadi seakan-akan kita itu berbuat dosa tapi kita tidak merasa berdosa. Itu yang
sangat berat bagi kita adalah ketika kita itu berbuat dosa tapi kita nggak merasa bahwa itu sebagai suatu dosa. Nah, terlepas dari itu, salah satu sunnah ketika seseorang itu melakukan tawaf itu adalah dia menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nah, Umar ketika dia mencium Hajar Aswad, dia bilang bahwa sesungguhnya saya itu mencium itu bukan karena kamu sesuatu yang istimewa, kamu cuma batu gitu. Tapi saya mencium itu ya karena mengikuti Nabi. Jadi kalaulah Nabi itu tidak mencium, ya saya tidak akan mencium. Artinya apapun yang dilakukan Nabi itu pasti sesuatu yang baik. Karena kadang ada beberapa hadis yang memang sesuatu yang memang kadang sulit untuk dipahami, ya kita percaya dan kita ikuti saja. Seperti misalnya ini ada hadis, dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika malaikat maut itu datang kepada Nabi Musa, oleh Nabi Musa itu kan ditonjok malaikatnya itu sangat mukanya itu blesek gitu. Kalau kita menerima hadis itu dengan menggunakan akal kita, ya itu nggak masuk akal hadis itu. Pertama Tuhan yang datang malaikat ya. Malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Iya cahaya. Cahaya. Masa malaikat buat jari-jari pukul seperti itu kalau kita menggunakan logika. Kemudian kan malaikat lebih jagoan lah gitu kan ya dibandingkan manusia gitu. Dibandingkan dengan manusia. Tapi masalahnya kalau hadisnya udah bicara seperti itu, yang jangan bicara adalah Nabi. Yang Nabi kan nggak mungkin ngomong sesuatu yang dia bohong. Nah, bagaimana kita menyikapi hadis seperti itu? Ya, kita percaya aja. Kenapa kita percaya aja? Karena sebenarnya indera manusia ini ya sangat terbatas. Indera manusia ini kayak umpamanya nih kita sekarang saya melihat sesuatu. Ketika saya melihat itu kan pandangan mata saya kan terbatas juga kan ya. Saya nggak bisa melihat yang sesuatu yang jauh itu kan saya udah nggak kelihatan. Yang jauh benar gitu kan ya. Ini dari sini ke rumah saya udah nggak bisa lihat. Gak usah jauh-jauh saya dari sini ke rumah saya gitu loh. Di balik dinding ini aja saya tidak tahu kan. Artinya apa? Artinya menunjukkan mata itu terbatas. Gitu. Demikian juga akal manusia itu terbatas. Manusia itu dipenuhi dengan keterbatasan, tetapi segala sesuatu yang terjadi di alam ini kadang melebihi keterbatasan itu. Melebihi keterbatasan itu. Dan kadang kita mencoba memahami sesuatu itu dengan segala keterbatasan kita. Kita itu mencoba memahami segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Sehingga apa? Ya nggak nyambung ujungnya. Makanya itu dalam agama itu kenapa disebut iman? Iman itu adalah ketika kita mempercayai sesuatu yang memang kita tidak lihat. Makanya kalau kita cerita tentang Allah, kenapa kita beriman? Kalau kepada Allah itu beriman ya sudah memang beriman. Karena kita nggak lihat. Ketemu Nabi, ya nggak lihat. Ketemu Nabi. Kalau saya cerita sekarang misalnya ada Mas Yusuf ya, ngapain saya beriman? Mata saya udah lihat yuk. Tapi ketika saya cerita tentang Donald Trump gitu kan ya, saya nggak ngelihat dia. Nah, percaya aja. Oh, tapi kan saya lihat di TV, nanti di TV bisa aja, belum tentu dia kan gitu kan. Ya artinya segala manusia ini kadang mencoba memahami segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya itu dengan menggunakan akal pikiran dia dan tubuh dia gitu dengan indera dia. Padahal indera kita kemudian akal kita memiliki keterbatasan. Makanya ketika kita membaca beberapa hadis yang mungkin kita tidak terima itu secara akal, ya kita percaya aja gitu. Harusnya seperti itu. Nah kalau apalagi kalau sesuatu itu dilakukan oleh Nabi, ya sudah percaya aja. Gitu. Percaya aja seperti Imam Malik yang menganggap bahwa apa itu namanya babi itu tidak haram, tidak najis. Ulama kan ngomong kan suruh cuci 7 kali. Ya udah itu
ta'abudi aja, memang disuruh cuci aja lah, bukan karena itu haram, bukan karena itu najis. Karena di situ tidak dibilang bahwa itu najis. Gitu. Kalau umpamanya apa itu namanya bahwa anjing itu najis, anjing juga kan dijadikan binatang buruan kan. Ketika dia jadikan binatang buruan, kan otomatis digigit kan binatang buruannya. Iya. Kadang orang gigit itu kan ketika dia berburu emang dicuci dulu. Kadang kan dipotong-potong dibakar gitu kan kalau dia di hutan atau di anu kan ya. Emang di anu dulu kan nggak dicuci 7 kali. Ya seperti itu makanya. Makanya ya kata Imam Malik ya udah disuruh cuci 7 kali 7 kali. Masalah itu bukan najis gitu. Ya, contohnya seperti itu. Makanya di dalam agama ya tadi ketika membaca seperti ini ya seperti Umar itulah. Saya mencium Hajar Aswad karena ngikut Nabi. Walaupun saya tidak tahu, pokoknya asal ngikut Nabi ya. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu karena ngikut Nabi ya nggak akan salah kan. Kita kan akan mengikuti kepada orang yang kita ikuti. Tapi kalau kita ngikuti yang lain, oke lah mungkin bisa aja tersesat. Tapi kalau kita ngikuti Nabi ya insya Allah tidak tersesat. Makanya ketika disuruh mencium Hajar Aswad, ya cium aja. Makanya kan salah satu doanya itu kan saya membenarkan gitu kan. Yang artinya itu saya ketika mencium Hajar Aswad itu saya nggak hafal doanya. Tapi ujungnya itu dan saya membenarkan kepada Rasul kamu, gitu. Rasulmu, Pak. Saya ngikutin. Saya ngikutin nabimu, Rasulmu, dan saya membenarkan Rasulmu. Dengan mencium itu saya percaya gitu loh. Dia nyium itu pasti karena sesuatu. Karena nggak mungkin Nabi itu nyium Hajar Aswad itu kecuali karena iseng gitu kan nggak mungkin. Apalagi itu menjadi sunnah gitu kan ya. Sunnah haji loh gitu. Menjadi sunnah haji. Makanya ketika dia mencium itu pasti disuruh Allah. Ketika disuruh Allah ya pasti ada sebabnya. Hanya kan nggak mungkin dijelaskan. Bab iglak menutup al-baiti Ka'bah dan yusoli solat dia di ayimana nawahi arah al-baiti balid rumah atau Ka'bah sya'a mengendaki dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Kutaibah ibnu Syaid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Lais dari ibnu Sihab dari Salim dari abi bapaknya anna sungguhnya qala berbicara dia. Dakhala masuk Rasul Allah salam al baita ke Ka'bah. Wa dia wa dan Usamah ibnu Zaid wa dan Bilal wa dan Utsman ibnu Tolha fa'ak maka laku mengunci atau menutup dia ala kepadahi mereka. Pak maka lama ketika fatahu membuka mereka kuntu aku awala yang pertama man yang walaja masuk. Pak maka lako itu menjumpai aku Bilal. Pak maka saat itu bertanya aku kepadanya apakah solat fi di dalamnya Rasul Allah salam. Qala berbicara dia na'am iya. Baina antara amuda ini dua tiang al-Yamaniyain Yaman. Dua tiang di bagian zaman kan berarti yang dekat ini ya. Yang dekat pintu kan berarti kan tiangnya itu kan ya. Taman itu kan dekat pintu. Babnya itu masuk menutup pintu. Nah, apakah semua perbuatan Nabi itu menjadi sunnah di dalam haji? Ya enggak. Contohnya apa? Masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah itu ulama menganggap itu bukan menjadi satu sunnah. Nah kalau itu masuk Ka'bah menjadi sunnah repot itu. Dari atas. Semua pada masuk semua nanti kan ya. Apalagi zaman sekarang namanya orang ngejar sunnah gitu kan ya. Sama sholat lagi. Iya. Apalagi sholat di situ.
Tapi tetap ada juga yang berpendapat bahwa itu sebagai suatu sunnah gitu karena itu dilakukan Nabi. Tapi ulama melihat, yang lain tuh melihat bahwa itu masuk, Nabi itu mau masuk itu cuma ingin melihat aja di dalamnya seperti apa. Kemudian dia di dalamnya itu sholat. Nah ulama berbeda pendapat tentang sholat di dalam Ka'bah. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa ketika sholat di dalam Ka'bah itu ketika pintunya itu terbuka maka sholatnya itu tidak sah. Dia harus menghadap sesuatu, gitu. Harus menghadap sesuatu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut yang lain ya nggak masalah. Gitu. Termasuk juga dia berpendapat juga bahwa sholat di atas Ka'bah itu ya nggak sah juga. Karena apa? Karena dia tidak menghadap sesuatu, tidak menghadap sesuatu. Yang cuman kalau umpamanya kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i seperti itu, repot nanti. Masjid Haram itu tingkat berapa? 4. Ya, tingkat 4 ya. Berarti yang di atas tingkat 2, 3, 4 ya. Tidak menghadap. Ya kalau mau sama Titiknya menghadap kan. kalau dia menghadapnya gitu. Makanya ulama yang lain itu berarti nggak masalah gitu. Mau ditutup mau apa. Nah, tapi semua sepakat bahwa namanya sholat yang diperbolehkan sholat di dalam Ka'bah itu hanya sholat sunat. Sholat wajib tidak boleh di dalam Ka'bah. Karena Nabi itu melakukan hanya sholat sunat ya. Sholat sunat. Nggak dijelaskan sholatnya itu apa. Tapi ketika Nabi melakukan seperti itu hanya menunjukkan bahwa sholat di dalam Ka'bah itu boleh, sah. Masalah arah mau kemanapun sebenarnya di dalam Ka'bah itu nggak masalah. Gitu. Mau sholat kemanapun kan tetap di dalam Ka'bah itu mau kemana nggak masalah. Hanya memang otomatis kalau Nabi kan pasti sholatnya ya sekali karena sholatnya sekali kan. Kecuali Nabi masuk beberapa kali mutar-mutar hanya untuk menunjukkan gitu kan. Makanya seperti itu juga ketika kita itu melihat hadis gitu loh. Ketika kita melihat hadis itu, oh berarti namanya sholat itu harus di dalam Ka'bah harus ngambil. Ya enggak gitu. Ulama itu melihat bahwa ketika sholat itu Nabi itu ke arah rukun Yamani, ya namanya sholat pasti dia harus ada satu arah gitu loh. Tapi bukan berarti arah itu menjadi sunnahnya seperti itu. Karena aslinya ya kemanapun boleh. Itulah makanya ketika kita itu membaca hadis ya kadang kita juga harus menggunakan akal juga gitu loh. Mikir juga bahwa oh Nabi ini kan ngadep itu karena sholatnya di situ. Kalau Nabi suruh dia sholat 10 kali pasti ngadepnya itu beda-beda. Kalau dia ingin menunjukkan bahwa di dalam Ka'bah itu sholat menghadap mana aja bisa. Hanya kan Nabi masuk sekali kemudian dia sholat ngadepnya ke arah rukun Yamani. Rukun Yamani. Intinya adalah ingin menunjukkan bahwa sholat di dalam Ka'bah itu boleh. Ya, sholat di dalam Ka'bah itu boleh. Tapi tadi kalau kata ulama itu tidak menjadi sunnah. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan bahwa enggak pokoknya saya harus masuk ke dalam Ka'bah. Karena itu menjadi salah satu sunnah. Dibilang bahwa itu sunnah di dalam haji itu ya seperti itu. Kalau diikuti semua ya bahaya gitu kan. Mau dilarang ya orang mau ngelarang itu misalnya polisi mau ngelarang mau ikuti sunnah kok nggak boleh repot. Nah ketika Nabi itu sebenarnya dia pernah masuk itu 2 kali ya 2 kali. Yang pertama itu kan dia menghancurkan berhala itu ya yang dia menghapus ya. Dia menghapus gambar Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim yang sebenarnya udah dihapus. Dia cuma sekali tapi waktu itu dia melihat ada gambar Nabi Ibrahim yang sudah bekas dihapus sebenarnya, tapi nggak hilang. Cuma sekali, kemudian dia sholat. Nah itu dilakukan oleh Ibnu Umar, diikutin. Dan kita tahu bahwa Ibnu Umar itu adalah sahabat yang selalu mengikuti apapun yang dilakukan Nabi tanpa melihat apakah yang diikuti Nabi itu menjadi syariat atau tidak. Bab sholat fi di dalam Ka'bah. Nah kalau kita lihat judul di atas ya judul babnya
Nabi itu sholat menghadap rukun yamani, tapi Bukhari menyimpulkan bahwa sholat boleh ngadep mana saja gitu ya. Itu Bukhari itu membantu menyimpulkan. Makanya sebenarnya kalau kitab hadis itu sama dengan kitab fikihnya Bukhari. Nah, fikihnya Bukhari. Karena apa? Bukhari itu menyimpulkan dari satu sini, hukumnya jadi ini gitu. Hukumnya jadi ini. Bab sholati sholat fi di dalam Ka'bati Ka'bah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad. Akhbaru telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Akhbaru telah mengabarkan kepada kami Musa ibnu Uqbah. Dari Nafi, dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga meridai Allah dari dia berdua. Anna sungguhnya huknya. Karena ternyata dia. Ida apabila dakhala masuk dia Ka'bata Ka'bah. Masa berjalan dia kibala ke arah al-wajhi wajahnya. Hina ketika yadkhulu masuk dia. Ya ja'ala ini. Wa dan ya ja'alu menjadikan dia al-baba pintu kibalah pintu al-baba pintu kibala ke arah dohri punggung hiknya. Yamsi berjalan dia hatta sehingga yakuna ternyata baina antara huknya wa dan baina antara jidar apa hidar sih? Dinding. Iya enggak maksudnya. Kalau dinding mah jidar. Itu hidar apa jidar? Jidar. Iya kok tulisannya hidar. Ada Harusnya iya, harusnya jidar. Ya benar jidar kan? Dinding alladzi yang kibala ke arah wajahinya. Koriban dekat min dari salasi 3 adru diro. 1 diro itu 0,45. Pak maka yusoli sholat dia. Ya tawakho mencari dia al makana tempat aladi yang ahbaro telah mengabarkan padanya Bilal. Anna sungguhnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam fi di dalam hiknya. Wa dan laisa tiada ala kepada ahadin seseorang baksun masalah an kalau yusolli sholat dia fi di dalam ayimana nawahi arah al baiti rumah saat menghendaki dia. Ini cerita tentang Ibnu Umar ya. Kalau dia ternyata dia masuk ke dalam Ka'bah, dia berjalan ke arah depan. Masuk ya, berjalan ke arah depan, kemudian masuk ke dalam pintu. Nah, pintu itu nanti pintu itu dia membelakangi pintu. Ya, membelakangi pintu. Kemudian dia berjalan di antara dia dan dinding dan mengarahkan wajahnya setelah dia masuk kira-kira setelah 3 dirok ya, 3 dirok. 1 dirok itu 45, berarti kan 1,5 meter. Dekat pintu itu dia masuk itu 1,5 meter, sekitar 1,5 meter lah. Dia masuk dekat pintu, dia sholat di situ, gitu. Jadi Nabi itu sholat itu begitu dia masuk kan pintunya kan di sini ya dekat Hajar Aswad itu kan, ya. Pintunya kan Hajar Aswad sini pintu masuk, kemudian 1,5 meter disolatnya di situ. Nah, sholat di situ itu karena Bilal mengabarkan bahwa Nabi itu sholatnya di situ. Hanya dia menyatakan bahwa orang itu boleh sholat ke arah manapun sholat kalau selama dia di dalam Ka'bah ya, seperti yang
kesimpulan dari judul babnya. Jadi boleh seseorang itu sholat di dalam Ka'bah. Termasuk juga ketika seseorang itu dia sholat di dalam Hijr Ismail, aslinya dia juga sholat di dalam Ka'bah. Hanya ulama mengatakan bahwa sholatnya itu tetap dia harus menghadap ke dinding. Jadi ketika dia sholat di dalam Hijr Ismail terus dia balik, ada yang mengatakan kalau menurut Imam Syafi'i dia sholatnya tidak sah. Balik ke lingkaran. Kan lingkaran. Iya. Dia balik ke arah sana, gitu. Ke arah sananya, ke arah Ka'bahnya. dia munggungin dinding Ka'bah gitu. Ya, iya. Nah, itu sholatnya ngadep ke lingkaran. Iya, ngadep ke lingkaran. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak sah karena tadi Imam Syafi'i berpendapat pokoknya harus ngadep dinding termasuk ketika pintunya buka juga gitu. Walaupun ulama lain yang mengatakan ya nggak apa-apa itu sebenarnya di dalam Ka'bah mau ngadep manapun nggak masalah gitu. Cuman masalahnya ya paling disarankan tidak menghadap ke situ karena itu nanti menimbulkan fitnah karena tidak setiap orang itu paham gitu. Tidak setiap orang itu paham. Apalagi oh jemaah di Indonesia ada yang gila gitu kan ya. Sholatnya ngadep lingkaran. Sholatnya ngadep lingkaran. Babu bab ma yang lam tidak yadkhul masuk dia al-Ka'bah ke Ka'bah. Wa dan karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma semoga meridhoi Allah darinya yahuju haji dia kasiron banyak wa dan la tidak yadkhul masuk dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad, hadasa telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdillah, hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Khalid dari Abdillah ibnu Abi Aufa. Qala berbicara dia iktamaro umrah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam maka tofa tawaf dia di al-baiti Ka'bah wa dan Sholat dia khalfa di belakang al-maqami makom Ibrahim maksudnya. Rok'ata ini 2 rakaat wa dan ma'a beserta huknya man yang yasturu menutupi huk padanya min dari an-nasi manusia. Pak maka qala berbicaralah kepada huknya rajulun laki-laki. Apakah dakhala masuk Rasul Allah SAW Ka'batan ke Ka'bah? Qala berbicara dia lah tidak. Tidak. Jadi kalau waktu umroh Nabi itu tidak masuk waktu umroh. Sehingga ulama juga menyimpulkan tadi bahwa Nabi itu masuk itu ya hanya karena ada keperluan aja di situ, ingin lihat isinya apa Ka'bah itu. Karena Nabi dulu tuh udah tahu bahwa Ka'bah itu isinya tuh dulu berhala. Berhala kemudian pas dia haji yang terakhir itu dia masuk itu untuk ngecek itu berhala itu sudah dihilangkan belum. Kan ketika haji itu kan diwajibkan di tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijriah itu diwajibkan haji kemudian baru ke tahun ke-9 ya. Tahun ke-9 itu Nabi melakukan haji. Tapi di tahun yang ke-8 itu Nabi itu mengutus Abu Bakar untuk menjadi pemimpin haji. Salah satu alasannya menurut ulama itu karena di dalam Ka'bah itu masih ada berhala. Makanya Nabi itu tidak mau memimpin haji karena di dalamnya masih ada berhala. Jadi masuk Ka'bah itu tidak menjadi sunnah ya. Jangan sampai orang membaca hadis terus ngomong bahwa ini kan salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi. Nah kalau di apa itu namanya? Kalau di hadis ini nggak cerita tentang Ibnu Umar sebenarnya. Tapi babnya itu judulnya Ibnu Umar ya. Babnya itu yang tidak masuk ke dalam Ka'bah ya. Babnya itu yang tidak masuk ke dalam Ka'bah. Sebenarnya judulnya itu kan bab yang tidak masuk ke dalam Ka'bah. Hanya dia cerita tentang Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dia pergi haji beberapa kali dan dia tidak selalu masuk ke dalam Ka'bah. Jadi seakan-akan ingin menunjukkan bahwa sholat di dalam Ka'bah itu bukan menjadi salah satu sunnah. Dia masuk itu dia ngikut Nabi sholat itu kan hanya kalau di hadis itu kan ketika Nabi masuk aja.
yang pas satu kali dia masuk, dia sholat di situ, tapi Iya, tidak iya, tiap iya. tiap ke Ka'bah dia terus sholat di situ gitu. Sehingga tadi ulama menyimpulkan bahwa sholat di dalam Ka'bah itu tidak menjadi sunnah. Babu bab man yang kabaro kabir dia bertakbir di dalam nawai arah Ka'bah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub, hadasa telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala berbicara dia, inna sungguhnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam lama ketika qadima datang dia apa ya? Enggan dia untuk yadkhula masuk dia al-baita ke Ka'bah. Wa dan fi di dalam mi'nya alihatun berhala. Pak maka amaro menyuruh dia bi kepada haknya, Pak maka ukhrijat dikeluarkan. Pak maka akhroju mengeluarkan mereka surata gambar Ibrahim wa dan Ismail fi di dalam aidi kedua tangan hima mereka azlam anak panah. Pak maka qala berbicara Rasul Allah salam. Qatala semoga membunuhum pada mereka Allah. Amma adapun wa demi Allah qad sungguh alimu tahu kalian anna sungguhnya huma mereka lam tidak yastaksima mengundi dia berdua bi dengan hiknya qad sama sekali. Fa maka dakhala masuk dia al baita ke rumah fa maka kabbaro bertakbir dia di dalam nawahi setiap sudut gitu ya. Setiap arah atau setiap sudut hiknya. Dan lam tidak yusoli sholat dia di dalam hiknya. Jadi babnya itu sunnah setiap melewati apa itu masuk di ketemu rukun ya tiangnya itu. Setiap sudut itu dia bertakbir. Takbir. Kalau kita lagi tawaf kan sunnahnya itu kan menyentuh terus takbir gitu ya. Sunnahnya itu menyentuh terus takbir. Kalau Nabi ini di dalam dia takbir di setiap arah Ka'bah itu di setiap sudut-sudutnya dia bertakbir. Nah di dalam hadis ini ceritakan bagaimana Nabi datang ke Ka'bah, tapi dia tidak mau masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam, karena dia di dalamnya itu masih ada berhala-berhala, sehingga dia menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan benda berhala tersebut. Ini kan berarti kan Nabi lagi umroh kalau yang ini. Nah, kemudian ketika dikeluarkan, dia ada gambar Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu sedang menggunakan anak panah, artinya mengundi, ya. Mengundi dengan menggunakan anak panah. Itu salah satu kebiasaan sebenarnya kebiasaan orang Quraisy ketika mereka itu mau memilih sesuatu mereka itu menggunakan undian yang seperti itu. Undian, memilih mana yang mau dipilih. Nah mereka itu berkeyakinan bahwa ketika undian itu jatuh kepada yang kena itu berarti itu yang terbaik. Berarti itu yang terbaik. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Abdul Muthalib gitu kan ya. Abdul Muthalib itu kan pernah punya anak laki-laki 9, punya anak 9. Sehingga dia ngomong pokoknya dan dia mau bersyukur lah gitu loh, bersyukur karena dia diserai tugas untuk mengurus Ka'bah. Sehingga dia berjanji pokoknya kalau saya punya anak lagi akan saya korbankan gitu. Saya korbankan.
Nah, ketika dia punya anak lagi, ternyata anaknya itu Abdullah, begitu dia lihat kok senang betul. Nah, jadi nggak jadi dikorbankan. Tapi masalahnya ada satu kebiasaan orang Quraisy adalah ketika dia ngomong dia tidak boleh bohong. Dia udah terlanjur berjanji. Akhirnya dia pergi ke dukun. Dukunnya orang Quraisy. Jadi dukunnya itu nanya, berapa tebusan untuk diat untuk satu orang di antara kalian. Jadi sebelum Islam itu sudah ada diat. Sudah ada diat. Diat ketika untuk nyawa satu orang. Oh, diat kami itu 10 ekor unta. 10 ekor unta. Jadi ya udah kamu lemparin aja koin ya, kayak koin ya, panah gitu. Kamu milih ketika jatuhnya ke sini, jatuh ke sini berarti apa tuh namanya, dilempar. Misalnya nama satu Abdullah, satu unta gitu ya. Yang kena itu Abdullah, anaknya dia. Jadi dia sampai melempar tuh 9 kali ya. 9 kali keluar namanya anaknya terus. Sehingga sampai 10 kali keluar nama itu, nama Abdullah terus. Bapaknya Muhammad. Ya, bapaknya Muhammad. Sehingga sampai 100 ekor unta. Begitu yang ke-11 baru keluar namanya unta. Tapi ragu Abdul Muthalib, akhirnya diundi lagi, keluar lagi. Keluar lagi, unta lagi. Oh, berarti memang benar berarti. Nah, yang seperti itu tidak boleh untuk Nabi. Tidak boleh. Karena seakan-akan kita itu mengandalkan bukan kepada Allah. Harusnya namanya seorang Nabi ya pasrah aja gitu. Tapi kalau umpamanya untuk manusia biasa diperbolehkan. Tapi tujuannya itu yang penting itu tidak boleh kita itu mengandalkan bahwa segala sesuatu. Yang nggak boleh itu adalah ketika kita yakin bahwa yang dipilih itu adalah memang yang terbaik untuk kita. Itu yang tidak boleh. Karena sebenarnya kita ini ketika kita itu melakukan sesuatu itu ya kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Jadi jangan kita yakin ketika kita mengundi bahwa ini terjadi karena kita milih ini. Nasib saya itu karena ini. Itu nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau untuk Nabi tidak boleh. Jadi kalau mau kayak gitu nanti mengundi pakai itu gimana kalau mau main bola kan pakai undiannya. Nah, pakai koin ya. Sama kan itu kan. Enggak masalah kalau yang seperti itu. Siapa yang mau main duluan? Bola. Yang nggak boleh itu gini. Kalau orang Quraisy itu kan ketika dia mau pergi, dia ngelempar panah. Kalau panah itu jatuh ke sini, oh berarti saya pergi. Kalau yang sini, jadi dia nganggap kalau saya ini jatuh ke sini hari ini saya bakal celaka. Itu tidak. Yang nggak boleh seperti itu. Keyakinan bahwa kita itu bakal celaka karena sudah ditunjukkan dengan menggunakan anak panah itu. Tapi kalau untuk milih siapa yang duluan atau apa itu nggak masalah. Tapi untuk Nabi intinya tidak boleh. Tapi intinya sunahnya itu adalah ketika masuk ke dalam Ka'bah itu bertakbir di setiap sudutnya. Termasuk ketika kita tawaf juga kita itu harus takbir menyentuh hajar, menyentuh setiap rukun. Bab kaifa bagaimana karena ternyata bad'u memulai romal. Romal itu berlari kecil. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad. Huwa dia ibnu Zaid an dari Ayub an dari Sa'id ibnu Jubair an dari ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berbicara dia qadima datang Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa dan ashabu teman-teman huknya. Wa maka qala berbicara al musyrikuna orang musyrik inna sungguhnya huknya yakdumu datang dia ala kepadakum kalian wa dan qad sungguh wahanu telah membuat lemah pada mereka humma demam Yasrib. Yasrib itu kan sebutan untuk Madinah. Pak maka amaro menyuruh pada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam an untuk yarmul itu berlari-lari kecil.
Aswata putaran salah satu tiga putaran. Wa dan an untuk yamsu berjalan mak yang baina antara ruk. Nah ini dua rukun. Wa dan lam tidak yamna melarang dia kepadanya an untuk ya'muru menyuruh dia kepada mereka an untuk yarmulu berjalan apa itu berlari-lari kecil aswata aswata itu putaran kula seluruhnya ila kecuali menyisakan atau tersisa alak padahinya atau membiarkan alak padahi mereka. Jadi salah satu yang orang sering menganggap bahwa di dalam ketika seseorang itu melakukan tawaf itu ada yang menyatakan bahwa salah satu sunahnya itu adalah rommel ya. Rommel itu adalah orang ketika dia tawaf di 3 putaran pertama dia itu berlari-lari. Kalau kita lihat hadis ini, awal sebabnya ada rommel itu adalah ketika Nabi itu dia melakukan umroh dengan sahabat-sahabatnya, kan dulu Nabi itu pernah saat perjanjian Hudaybiyah itu kan mau melakukan umroh gitu ya, mau melakukan umroh tapi dia dihalangi. Dia baru boleh melakukan umroh itu di tahun berikutnya. Makanya ketika tahun berikutnya Nabi itu pergi umroh, itu posisi itu orang Quraisy itu masih kafir. Jadi apa itu Mekah juga belum ditaklukkan oleh Nabi gitu. Jadi Nabi itu umroh tapi masih di dalam perjanjian, dia tidak akan diganggu dan dia nggak khawatir gitu karena memang orang Quraisy itu dia kan dia megang janjinya. Hanya ketika dari jauh mereka tuh ngomongin kalau orang Madinah itu sakit, nggak terbiasa dengan cuaca Mekah, makanya mereka itu baru dari dari Madinah yang udaranya itu bikin sakit. Nah Nabi itu ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah orang yang kuat, makanya dia menyuruh kepada sahabat-sahabat itu untuk ketika dia tawaf di 3 putaran pertama itu sambil berlari-lari kecil. Tapi yang seperti ini yang disuruh hanya untuk yang laki-laki. Setelah 3 putaran baru dia berjalan seperti biasa. Tapi kalau yang berlari kecil dibiarkan saja. Kalau dia tetap mau berlari-lari kecil dibiarkan saja. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini ada ulama itu yang menyatakan bahwa salah satu sunnah di dalam tawaf itu adalah romelnya, berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Tapi romel ini kan kalau di dalam Islam itu, di dalam aturan agama itu ada perintah itu bimaksud, bighairil maksud, dengan tujuan atau tanpa tujuan. Nabi itu menyuruh berlari-lari kecil itu untuk menunjukkan kepada orang musyrik bahwa mereka itu kuat gitu loh. Tujuannya. Tapi kan kalau sekarang orang musyrik kan nggak ada. Mau nunjukin apa kepada orang musyrik. Sehingga jumhur ulama itu walaupun jumhur ulama itu berpendapat bahwa romal itu sunnah, tapi Abu Hanifah itu berpendapat bahwa romal itu enggak sunnah. Romal itu enggak sunnah. Jadi walaupun jalan biasa. Ya jalan biasa karena itu terjadi itu karena ada perintah seperti itu ya karena waktu ada itu dilakukannya itu karena ingin menunjukkan kepada orang Quraisy bahwa itu kuat orang Islamnya. Kan sama seperti apa itu namanya? Sama seperti kunut kalau gitu kan. Kunut itu Nabi itu dulu kunut itu karena ingin ngutuk orang-orang yang membunuh 70 penghafal Al-Quran yang diutus. Ada satu kaum minta
diajarin Quran, begitu sampai sana kok bukannya disuruh ngajarin Quran, malah Bun. dibunuh. Akhirnya Nabi itu ngunut ya, melakukan kunut. Kunutnya itu selama 1 bulan gitu kan. Nabi itu isinya itu ngutuk. Nah setelah itu ya, setelah itu selesai nggak kunut lagi Nabi. Sehingga perintah kunut itu dianggap perintah yang terjadi karena ada sebab. Ketika sebabnya hilang berarti tidak perlu dilakukan lagi. Makanya nanti kalau misalnya Saudi dikuasai orang kafir lagi nggak apa-apa untuk jadi Rommel gitu. Mau mamerin. Tapi kan sekarang orang Islam kuat gitu, jadi nggak perlu gitu. Babu bab istilam menyentuh al-hajari hajar al-aswadi aswad. Hina ketika yakdumu datang makata ke Mekah awala yang pertama mak yang yatupu tawaf dia wa dan yarmul romal salasan 3 kali. Ada saat telah menceritakan kepada kami Asbah ibnu Faraj akhbarot telah mengabarkan kepadaku ibnu Wahab andari Yunus andari ibnu Syihab andari Salim andari abi bapahinya radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia itu melihat aku Rasulullah Rasul SAW. Hina ketika yakdumu datang dia makata ke Mekah tidak apabila istalama menyentuh dia al-rukna rukun al-aswada asbad awala yang pertama mak yang yatufu datang tawaf dia yahubu berlari-lari kecil salasan 3 kali atwafi putaran min dari as-sabi 7. Jadi ketika seseorang itu datang pertama kali ke Mekah itu kan namanya tawaf itu tawaf kudum ya. Tawaf kudum. Ya, jadi ulama sepakat bahwa tawaf kudum itu merupakan salah satu wajib haji ya. Wajib haji ya. Hanya masalahnya tawaf kudum itu waktu pelaksanaannya itu nggak harus ketika pertama kali datang. Dia bebas sebenarnya. Mau dilaksanakan di akhir atau tidak itu terserah. Terutama untuk yang dia melaksanakan haji ifrad atau haji kiron. Gitu. Tapi kalau tamatu ya harus. Karena kan itu merupakan rangkaian umrah atau haji. Kalau ifrad kan gitu misalnya. Haji ifrad kan dia datang terus dia mau melakukan tawaf kudum mau dibarengin dengan ifadah juga nggak masalah. Yang penting dia kan tawaf gitu kan. Setelah itu dia mau umroh lagi nggak masalah. Tapi kan kalau haji tamattu dia kan umrohnya harus tamat dulu. Umroh kan ada tawafnya kan ya. Iya. Iya itu kan tawaf kudum itu. Tawaf sama sa'i ya sudah kan. Cuman itu aja kan kalau umroh kan. Makanya kalau untuk tawaf kudum itu dilakukan di awal itu bagi yang melakukan ibadah haji tamattu. Tapi kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Tapi itu merupakan salah satu wajib haji. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu sunnah, tapi banyak tidak sepakat ya ulama ada. Kalau yang Imam Malik menganggap bahwa itu salah satu wajib ya, wajib haji. Yang harus dipahami adalah wajib di dalam haji itu ada namanya wajib haji, ada namanya rukun haji, ada yang mudarat haji, mudarat haji yang menyulitkan haji. Bedanya apa? Bedanya itu di hukumannya. Jadi kalau rukun haji itu kalau dia ditinggalkan, nggak melaksanakan itu, dia hajinya itu tidak sah. Nggak bisa diganti dengan diat atau dam ya, nggak bisa. Yaitu ya niat kan, niat haji, terus mabit di Arafah, kemudian tawaf ifadah ya, tawaf ifadah.
Itu nggak bisa diganti dengan dam atau apa, nggak bisa. Mutlak yang seperti itu. Ihlal itu kan di awal tuh niat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa sa'i ya, tawaf sa'i ya, tawaf Safa Marwah itu salah satu wajib haji, beda-beda. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu salah satu yang mengatakan bahwa tawaf di Safa Marwah itu merupakan salah satu rukun haji. Tapi ada yang mengatakan itu salah satu wajib haji. Nah, kalau wajib haji itu ketika dia tidak melakukan itu pilihannya itu cuma dua gitu. Dia bayar dam, atau kalau dia tidak mampu dia puasa 10 hari. Tapi kalau dia mampu nggak bisa milih, itu masalahnya nggak boleh milih itu. Nggak boleh milih. Itu bedanya di situ. Nggak bisa milih. Jadi gini, kalau pilihnya Mas Yusuf gitu kan ya, Mas Yusuf ketika bayar dam, Mas Yusuf punya duit, Mas Yusuf harus bayar dam. Nggak bisa Mas Yusuf tuh milih ini. Nggak bisa puasa. Karena di Quran itu malam yajid. Kalau dia nggak menemukan itu artinya nggak mampu gitu kan ya. Fasiyamu salah satu ayamin fil hajj gitu kan ya. Wasabatun idarojatum ila ahlikum gitu kan. Maka dia harus puasa 3 hari dan 7 hari itu setelah dia kembali kepada keluarganya. Tapi itu bukan pilihan. Yang apa itu puasa 3 hari itu 10 hari itu bukan pilihan. Kalau dia pilihannya itu kalau dia tidak mampu, miskin gitulah atau apa. Tapi kalau yang mudarat haji, mudarat itu yang menyulitkan haji atau kalau dia melakukan sesuatu yang misalnya orang tidak memakai baju ihram ya, pakai apa itu yang baju ihram atau misalnya baju yang dijahit gitulah bahasa. Ya, maka dia itu bukan melanggar yang wajib, tapi dia melanggar mudarat ya. Mudarat itu yang menyulitkan, karena aslinya kan namanya ihram ya. Apa itu namanya sesuatu yang haram, kemudian memakai baju itu kan masuknya kalau dalam agama itu sebagai koyit itu ikatan. Makanya seperti haram itu aslinya ya koyid itu udah diikat dengan aturan, nggak boleh dilanggar. Ketika situ melanggar maka ada hukumannya. Hukumannya di situ kan misalnya nah kalau faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian sakit, au adan fi rosi atau di kepalanya itu ada penyakit, fafiyat fidyatu memberi makan. Nah, memberi makan siamun atau berpuasa gitu. Atau nusuk gitu. Atau kurban. Di situ boleh kita mau mana? Kamu milih mana? Mau milih kamu apa itu namanya memberi makan puasa 6 orang ya, kan 6 orang memberi makan atau puasa 3 hari atau bayar itu nyembelih kambing gitu kan ya. Itu boleh milih, nggak di ngomong mampu, mana yang terserah kita mana maunya. Tapi kalau wajib haji itu ketika kita mampu bayar dam, ya ayo bayar. Jadi kalau Pak Prabowo itu misalnya dia haji, ya dia harus bayar dam, nggak boleh dia mau puasa 3 hari, 10 hari gitu kan. Puasa 10 hari, karena dia bukan pilihan. Itu bedanya antara rukun haji, wajib haji, dan mudarat haji. Dan tadi tawaf kudum itu merupakan salah satu wajib haji. Bisa dilaksanakan kapanpun, tapi kecuali bagi yang dia melakukan haji tamattu. Dia harus memang duluan, karena umrohnya harus selesai dulu, baru dia bisa pergi. Dia bisa menyelesaikan ibadah haji. Nah, di dalam tamattu ini ya tadi
Nabi melakukan romal gitu ya. Nabi melakukan romal. Nah ini penjelasan berikutnya. Bab ar-romlu, jalan apa tuh berlari kecil. Wih di al-haji haji wa dan umroh. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Suraih ibnu Nu'man. Hadasa telah menceritakan kepada kami Fulai an dari Nafi an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala berbicara dia. Sa'a berlari-lari kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satiga aswati putaran. Wa dan masa berjalan dia arbata 4 fi di al haji haji wa dan umroh. Taba'a mengikuti padanya lais. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Katsir Ibnu Farqad an dari Nafi an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abi Maryam, akhbar telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far. Qala berbicara dia akhbaro telah mengabarkan ni kepadaku Zaid ibnu Aslam an dari abi bapaknya anasunya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah darinya. Qala berbicara dia li kepada rukniyah. Rukun ini tiang ya. Amma adapun wa demi Allah ya Allah, ini sungguhnya aku la sungguh a'lamu mengetahui aku ana sungguhnya engkau hajarun batu la tidak taduru menyulitkan wa dan la tidak tanfa memberi manfaat. Wa dan lau kalau la bukan ani sesungguhnya aku itu melihat aku Nabi sallallahu alaihi wasallam istalama menyentuh kepada engkau tidak istalam tu menyentuh atau mengusap aku kepada engkau. Pak maka istalama menyentuh dia padanya. Summa terus kola berbicara dia Pak maka tidak apalah kepada kami wa dan li kepada romal itu berlari-lari kecil ya. Inama sungguhnya kuna ternyata kami ro'aina memamerkan kami bi kepada hidnya al musyrikina kepada orang musyrik. Wa dan qad sungguh ahlaka telah menghancurkan hum pada mereka Allah. Suma terus qala berbicara dia sayun sesuatu sona'a telah mengerjakan hum padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lah tidak nuhibu mencintai kami atau menyukai kami an kalau natruka meninggalkan hu kepadanya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad, hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya an dari Abdillah an dari Nafi an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala berbicara tidak taroktu meninggalkan aku istilah menyentuh hadani dua ini rukna ini dua rukun itu tiang gitu ya. Fi di dalam siddati berat, maksudnya siddah itu keramaian gitu. Wa dan la tidak rokhoi kosong sepi. Mundu semenjak roh itu melihat aku Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu menyentuh dia huma kepada dia berdua atau mengusap dia huma kepada dia berdua. Qultu berbicara aku li kepada Nafi apakah kana ternyata Ibnu Umar yamsi berjalan dia baina antara rukna ini dua rukun. Qala berbicara dia innama sesungguhnya karena ternyata dia yamsi berjalan dia li agar yakuna ternyata ayasar lebih mudah li untuk istilami menyentuhi padanya.
Babnya itu bab rommel di dalam haji dan umroh. Di hadis yang pertama ini, Ibnu Umar itu ngomong. Kalau Ibnu Umar itu ngomong, berarti kan hadis ini dimarfu kan ya, hadis marfu. Hadis marfu itu ada perkataan atau perbuatan sahabat yang dia dinisbatkan kepada Rasul gitu, Rasul. Kalau kita lihat di hadis ini, seakan-akan hadis itu menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan rombel itu ketika dia haji dan umroh ya. Tapi kalau kita lihat hadis yang sebenarnya, Nabi itu melakukan rombel itu waktu umroh. Waktu Nabi haji itu nggak dibilang. Dia waktu umroh yang dia melakukan rombel. Waktu dia melakukan rombel itu umroh. Ini dikuatkan lagi dengan hadis yang kedua gitu kan ya. Hadis yang kedua ketika Umar bin Khattab itu menyatakan bahwa apa itu ngapain gitu kan rommel ini. Tapi masalahnya Nabi iya karena itu sesuatu yang pernah dilakukan Nabi ya kami nggak mungkin tinggalkan gitu. Seakan-akan Umar ya sebenarnya hampir sama seperti Hajar Aswad itu. Hajar Aswad. Makanya tadi kenapa itu salah satu alasan jumhur ulama menyatakan bahwa rommel itu adalah sunnah ya. Rommel itu salah satu sunnah. Tapi ya kalau Abu Hanifah itu berpendapat bahwa rommel itu nggak sunnah. Karena tadi itu dilakukan ada maksudnya. Ada maksudnya. Kan kalau Abu Hanifah itu kan salah satu imam yang pintar ya. Dia kan yang duluan. Duluan Abu Hanifah kan. Imam yang duluan itu kan Abu Hanifah, baru Imam Malik, terus Syafi'i, terus baru Imam Ahmad. Kalau yang apa tuh Malik itu kan kalau Imam Syafi'i itu bergurunya kepada Imam Malik gitu kan. Imam Syafi'i bergurunya kepada Imam Malik. Jadi ketika seseorang itu pertama kali datang dia melakukan tawaf kudum. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang apakah tawaf itu dia harus dalam kondisi suci atau tidak, harus berwudu atau tidak. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci. Tapi kembali Abu Hanifah itu mengatakan bahwa tawaf itu enggak harus dalam keadaan suci. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa kenapa harus suci? Karena dari hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa tawaf itu seperti sholat. Seperti sholat. Tapi kan kenyataannya tawaf itu tidak seperti sholat. Ustaz yang bingungin. Enggak. Ibnu Abbas kan ngomong bahwa kata Nabi tawaf itu seperti sholat. Tapi kan pada kenyataannya kan tawaf itu beda dengan sholat. Nah, seperti itu tapi kan tetap walaupun seperti tapi tetap beda gitu kan ya. Makanya tadi kenapa ulama itu berpendapat Abu Hanifah itu berpendapat bahwa apa itu namanya tawaf itu dia tidak harus suci. Tawaf itu tidak harus suci. Karena ketika Nabi itu tawaf, Nabi itu kan diikuti banyak sahabat. Kan yang tawaf banyak gitu kan ya. Dari sekian masa tidak ada yang batal. Benar, Ustaz. Iya, dari sekian banyak itu tidak ada yang batal dan tapi Nabi tidak ngomong bahwa kalau batal kamu wudu lagi. Wudu lagi, nggak ada omongan seperti itu. Apalagi haji, Ustaz. Apanya? Pasti nempel sama perempuan. Ya, apalagi kalau yang dia nggak cerita tentang itu dulu. Itu. Jadi benar kalau saya sih lebih sepakat pendapat Abu Hanifah bahwa itu tidak sama dengan sholat. Enggak maksudnya tidak harus wudu gitu. Terus kalau umpamanya nih batal.
Terus kalau dia batal sekarang ngulang nggak dia? Ya harus ngulang. Nggak ngulangi dari awal apa dari kan? Lanjut lah. Hah? Melanjut. Tapi dalam rukun itu tawaf itu harus wudhu. Apanya? Dalam rukunnya, syaratnya. Ya itu makanya itu ulama itu kalau jumhur itu berpendapat tawaf itu dia harus suci, harus berwudu sama seperti sholat. Kalau sa'i, Saya harus berwudhu juga, suci juga. nah justru jumhur ngomong bahwa sa'i itu malah tidak wajib wudu. Sa'i itu tidak wajib wudu. Nah sekarang kan masalahnya kalau umpamanya nih kita yakin nih jumhur, oke ikut yang kata jumhur bahwa wudu itu ya. Kita misalnya nih tahu apalagi sekarang posisi di tengah kayak mana? Hah? Ulang lagi. Iya enggak, misalnya itu ngulangi dari mana? Kayak kalau seperti sholat harus ngulang dari awal kan? Apa? Kalau sholat di tengah jalan batal. Ya kalau kita jadi ngikutin imam. Kalau sholat kan ikut apa itu namanya? Apa itu namanya? Oh, enggak ya kalau imamnya yang anu ya. Kalau sholat kan ngitung ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Iya. Tapi kalau kata Atok enggak. Lanjut. Dia sesuai dengan yang ditinggalkan tuh di mana dia batalnya. Sehingga kan agak bingungin jadinya kan. Kalau kita ngikut bahwa enggak dia bakal harus wudhu, tapi apa itu namanya ngulangnya itu dari ditinggalkan. Kalau sholat kan enggak padahal kan. Nah, disamakan dengan sholat. Kalau disamakan dengan sholat kan ngulang dari awal. Berarti kalau nggak wudhu, sunnahnya sholat 2 rakaat setelah tawaf harus ngambil wudhu dulu. Ya iya, sholat. iya. Enggak, makanya kalau yang paling bagus, kalau mau yang lebih bagus, lebih afdol gitu kalau kita mengikuti Nabi, ya kita wudhu. Tapi kalau kita batal tetap aja lanjut. Ya. Enggak, kita nih batal nih, kita wudhu. Bagusnya wudhu, tetap yang lebih utama itu wudhu. Wudhu, terus misalnya kita batal, misalnya kita batal gitu kan ya, kita tetap tawaf aja. Kita tetap tawaf. Setelah itu kalau kita mau sholat, ya berarti kita wudhu. Ya, sholat 2 rakaat Iya, itu ya. setelah tawaf. Iya, yang seperti itu tuh ya ambil tengah. Nah kemudian kalau ya kalau tawaf itu mulainya dari rukun Hajar Aswad kan ya? Ya. Mutar balik ke situ. Mulainya dari situ, dari rukun Hajar Aswad dan yang sunahnya itu di rukun Yaman itu kita sentuh gitu ya. Kita sentuh, kemudian kita bertakbir setiap menyentuh rukun. Kecuali kalau di rukun Samani ya. Rukun Samani itu yang dekat Hajar Ismail karena itu aslinya dia bukan tiang ya. Karena dia tidak berada di pondasinya yang dibangun Nabi Ibrahim, enggak di bawahnya Qaid Ibrahim. Makanya di situ dia tidak menyentuh. Ya Umar kan ngomong gitu. Ngapain kita romal katanya? Kami itu dulu romal itu mau pamer ke orang musyrik. Orang musyrik sudah dihancurkan katanya. Tapi ya karena itu dilakukan oleh Nabi ya kami mengikutin aja, maka kami nggak senang meninggalkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Nabi. Itu juga menjadi salah satu alasan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu berpendapat tetap kunut? Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya masalahnya kenapa kunutnya kok di subuh. Harusnya maghrib juga ada juga karena hadisnya ada juga kan huruf maghrib. Kenapa dipilih subuh aja? Nambah-nambah sholat panjang. Bingung. Kenapa? Salah lagi deh. Biar sholatnya agak panjang. Kemudian di sini Ibnu Umar juga menyatakan bahwa saya tidak pernah meninggalkan menyentuh 2 rukun di waktu
mau desak waktu rapat atau mau senggang gitu, mau lagi kosong, pokoknya saya nggak akan meninggalkan karena saya sudah melihat Nabi SAW melakukan itu. Hanya ini yang harus kalau zaman sekarang mungkin yang harus kita ingat ini orang Islam itu kan kadang lupa gitu ya, lupa kepada bahwa semua orang itu mengejar sunnah gitu, tapi ada sunnah yang lebih penting lagi ya, bahwa kita itu kan tidak boleh menyakiti sesama muslim. Ini kan kayak mau perang saudara gitu kan, yang nyentuh Hajar Aswad, nyentuh rukun Yaman itu kan desak-desakan gitu ya, rebutan, udah nggak mikirin lagi ibadah gitu kan. Itu kalau zaman sekarang saya yakin kalau Ibnu Umar nggak akan memaksakan diri nyentuh rukun Yamani kalau harus dorong-dorongan, dorong-dorongan, mengerikan itu. Dorong-dorongan kayak mau perang benar itu kalau udah tawaf di putaran dekat Ka'bah itu, saling sikut, saling manu. Apalagi ketemu orang-orang dari Afrika, nggak akan kelawan kamu Akbar. Perempuan Afrika itu Akbar. Adit aja roboh kali. Makanya kalau nanti walaupun di hadis itu seperti itu ya, dengan mempertimbangkan bahwa kita tidak ingin menyakiti sesama muslim, ya tidak harus memaksakan diri untuk menyentuh rukun Yamani atau Hajar Aswad gitu ya. Rukun Yamani atau Hajar Aswad. Tapi kita bisa hanya memberi isyarat aja gitu. Jadi nggak menyentuh, tapi kita memberi isyarat tangan seakan kita menyentuh, dan itu dilakukan oleh Nabi gitu. Nabi itu pernah melakukan dua ya, ketika dia tawaf dari kendaraan dia memberi isyarat bahwa dia nyentuh. Jadi sama aja, dua-duanya itu mengikuti sunnah. Jangan kita beranggapan bahwa oh yang nyentuh itu ngikutin sunnah. Itu kan yang nyentuh itu karena dekat, dia nyentuh, dia ngikut, dia dekat nyentuh. Tapi kalau yang jauh dia hanya memberi isyarat menunjukkan bahwa dia sudah menyentuh. Karena kadang orang kan dia ibadah itu kan dia nggak memahami ya, sama seperti ngelempar gitu. Ngelempar jumrah itu apakah ngelempar setan gitu ya? Kita tuh ngelempar ya bukan soal kayak harus kena tiangnya gitu kan ya. Yang dilempar aslinya kan nggak ada tiangnya kalau. Padahal cuma ngelempar aja gitu. Kan pernah lihat video di YouTube itu kayak ngelemparnya itu kayak mau apa itu perang apa intifada di intifada di Israel. Yang penting udah ngelempar itu ngikutin sunnahnya. Babu bab istilah menyentuh rukun-rukun pada mihjan ya. Hah? Mihjan yang pergi haji gitu, bagi orang yang berhaji. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Soleh dan Yahya ibnu Sulaiman. Qala berbicara dia berdua, hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Qala berbicara dia, Akbar telah mengabarkan kepadaku Yunus an dari Ibnu Sihab an dari Ubaidillah ibnu Abdillah an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah dari dia berdua. Qala berbicara dia tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam fi di hajati haji wada ala di atas abair unta, yastalim nyentuh dia rukun bi dengan misjan itu tongkat apa ya? Bentar ya. Memberi isyarat sih dia. Apa misjan? Tongkat.
dengan tongkat penggembala yang menyentuh rukun dengan tongkat, jadi judulnya tadi atas. Bawahnya itu yustalim menyentuh rukun dengan tongkat. Taba'a mengikuti huknya darod ad-darawar wardi an dari ibni akhi Zuhri an dari ammi pamanhinya. Ya, Nabi pernah melakukan tawaf saat haji wada. Nabi tawaf dengan menggunakan unta dari kendaraannya. Berarti kan jadi yang pertama, ya hukum pertama itu bahwa kencing atau tahi, ya, binatang yang yang dimakan manusia itu tidak najis. Itu di masjid sampai Ka'bah kan ya. Iya. Jadi tuh ulama itu ngomongin itu bahwa kencing binatang atau tahinya itu kalau dia bisa dimakan dia tidak najis. Tidak najis. Tidak najis. Kalau yang nggak dimakan misalnya harimau itu jadi najis gitu loh. Atau dia benda binatang yang nggak kelihatan yang kecil dia tidak najis juga. Gitu. Yang kita sulit. Misalnya nih kencing semut kencing nggak? Lah iya, nggak ngerti kata-kata. Nyamuk kencing, nyamuk kencing nggak? Ya kan nggak tahu kan kita kan bentuk kencingnya itu seperti apa kata yang seperti itu yang kita nggak bisa nganu ya nggak najis itu. Makanya ya aturannya seperti itu. Makanya kenapa orang itu ketika salah satu yang dia boleh tempat sholat itu adalah di kandang apa itu namanya? Kandang unta gitu ya. Dan ketika Nabi juga kan menyuruh orang tinggal itu kan tinggal di situ juga kan. Termasuk dia minum air kencing unta untuk berobat karena dia bukan sesuatu najis, bukan sesuatu yang haram. Jadi kalau sesuatu itu bisa dimakan oleh manusia, cuman ya agak mikir juga lah kayak kita lah kalau pamannya. Tapi rasanya kayaknya enggak anu ya. Sebenarnya bukan berarti nanti kita sujud pas di atas ya tinggal mikir aja. Maksudnya bekasnya gitu loh. Bekasnya itu kalau udah kering atau apa itu kita nggak usah terlampau amat-amat gitu loh. Oh nggak bisa, itu harus bersih bener. Enggak. Aturannya seperti itu masalahnya. Kemudian Nabi juga di sini juga menunjukkan bahwa orang kalau tawaf dengan menggunakan kendaraan itu diperbolehkan. Jadi kalau kayak sekarang ini orang sakit atau apa kan ada yang dia Nah gimana tadi sunahnya itu ketika dia menyentuh rukun itu tetap sunah. Ketika dia tidak menjangkau, nggak bisa menjangkaunya, dia dengan memberikan isyarat itu. Atau kalau di sini Nabi dia menggunakan tongkat. Nanti di hadis lain tuh dia Nabi memberikan isyarat. Kalau ada tongkat, misalnya kita jarak. Saya itu kemarin waktu ngecat rumah saya itu ada tongkat yang panjangnya 4 meter gitu. Jadi di sini tongkat gembala Nabi berarti kan dari samping itu. Jadi boleh tuh. Walaupun kalau kita ngikuti sunahnya Nabi ini nanti paling ditangkap sama pemerintah Saudi. Makanya ada ulama mengatakan bahwa sekarang itu nggak semua sunnah Nabi itu harus diikuti. Tapi kalau kita ngomong bahwa nggak semua sunnah Nabi itu harus diikuti, ya, yang ribut banyak. Iya. Tapi kalau dia ngomong, dia memang iya kan kenyataannya. Contoh apa? Musafir sholat itu kan nggak lepas sepatu kan? Sekarang kita ke masjid nggak lepas sepatu apa nggak dibacok sama pengurus masjidnya? Contoh itu. Terus tawaf, Nabi tawaf nggak dijelaskan di sini Nabi atau sakit atau tidak kan? Jadi nggak cerita Nabi sakit loh. Nabi tawaf pakai unta karena dia mau langsung pergi gitu kan, mau langsung pergi. Makanya ketika tawaf wada itu
tidak ada sa'i. Sofa Marwah itu nggak ada. Dia cuman tawaf itu aja, tawaf anu aja, terus udah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa setelah itu ada sholat itu ya, sholat 2 rakaat. Tapi nggak mengatakan bahwa itu sesuatu yang sunnah. Kenapa? Iya. Ya ada yang mencatatkan bahwa dia ada sholat 2 rakaat, ya boleh-boleh aja sih. Karena setelah dia ngitungnya kan setelah pas tawaf kudum ada sholat ya, setelah tawaf sholat gitu. Sholat dengan rakaat. Ngasumsikan itu sama. Itu ya ulama juga yang berpendapat bahwa ada sholat 2 rakaat. Tapi kalau kayaknya kalau dia yang Nabi pakai onta kayaknya nggak sholat lah ya. Loh, apa sholatnya di atas onta kan? Nggak ada hadisnya sih. Bab man yang lam tidak yastalim menyentuh ila kecuali rukna ini 2 rukun al yamana ini 2 rukun yamani. Wa dan kola berbicara Muhammad Ibnu Bakar Akbaro telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, Akbaro telah mengabarkan ni kepadaku Umar Ibnu Dinar dari Abi Sa'sa'i an-nasunya kola berbicara dia. Wa dan man barang siapa yattaqi berhati-hati sayan sesuatu min dari al-baiti Ka'bah. Wa dan kana terata Muawiyah yastalim menyentuh dia arkana rukun-rukun atau tiang-tiang semuanya ya 4. Maka kola berbicara lah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga meridhai Allah dari dia berdua. Jadi kalau Ibnu Abbas gitu ya, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, Ibnu Umar pasti radhiyallahu anhuma. Karena bapak sama anaknya sahabat ketemu Nabi, jadi radhiyallahu anhuma. Tapi kalau yang radhiyallahu anhu berarti dia hanya bapaknya aja atau yang bersangkutan aja. Ina hunya lah tidak yastalimu menyentuh dia hadani ini ruknani 2 rukun pak maka kola berbicara laisa bukan sayun sesuatu min dari al baiti Ka'bah mahjuron yang ditinggalkan mahjur. Jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu, itu namanya hijrah itu meninggalkan. Mahjur itu yang ditinggalkan. Mahjur itu yang ditinggalkan. Nah, kalau sekarang hijrahnya hijrah jiwa gitu kan ya. Hijrah itu ya satu tempat. Dan karena ternyata Ibnu Zubair Ibnu Juwair radhiyallahu anhuma semoga meridhai Allah dari dia berdua yastalimu menyentuh dia hunak pada mereka kula seluruh huna mereka. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Walid, hadasa telah menceritakan ni kepada Kulais dari Ibnu Sihab dari Salim Ibnu Abdillah dari abi bapaknya radhiyallahu anhuma semoga meridhai dia berdua. Jadi An Salim Ibnu Abdillah berarti bapak sama anaknya sama-sama sahabat. Kola berbicara dia lam tidak arro melihat aku Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu menyentuh min dari al baiti Ka'bah ila kecuali ruknaini 2 rukun al yamaniyani 2 rukun Yamani. Babnya itu judulnya itu adalah orang yang tidak menyentuh kecuali 2 rukun. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Muawiyah itu ketika dia melakukan apa itu namanya tawaf dia menyentuh 4-4-nya, Nah, ketika dia menyentuh 4-4-nya itu dia dikasih tahu oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi itu hanya menyentuh 2 rukun Yamani.
Terus Muawiyah itu ngomong, nggak mungkin saya itu meninggalkan sesuatu dari Ka'bah. Nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin, nggak saya sentuh, kenyataannya seperti itu. Walaupun akhirnya nanti di hadis yang lain Ibnu Abbas menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu sudah ada contoh yang baik, dan akhirnya Muawiyah itu bisa paham gitu. Karena dipikir Muawiyah itu dia nggak tahu gitu loh, nggak tahu bahwa ternyata Ka'bah itu nggak di tiangnya yang di rukun Syamani itu tidak berada pada pondasi yang sudah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Nanti dia jelaskan hadis itu baru dia berubah. Yang masalah itu adalah Ibnu Zubair ya. Ibnu Zubair itu apa itu namanya? Menyentuh 4 rukun itu. Padahal kalau kita lihat Ibnu Zubair itu dia justru kan sahabat yang dia meroboh, yang ketika Ka'bah itu roboh, kan dia yang bangun justru sesuai dengan qawaid Ibrahim kan ya. Itu Ibnu Zubair sebenarnya. Kenapa dia menyentuh yang 2 itu? Nah ini ya. Jadi tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti hadis-hadisnya menunjukkan bahwa yang disentuh itu adalah 2 rukun Yamani aja, yang itu nggak perlu gitu. Walaupun Ibnu Zubair itu melakukan itu, apakah hadis ini orang itu hanya melihat ketika Ibnu Zubair itu menyentuh itu waktu Ka'bah itu sudah dibangun oleh Ibnu Zubair sesuai dengan aslinya pondasinya Nabi Ibrahim, atau apa, wallahu a'lam. Yang ngomongin bahwa Ibnu Zubair itu nyentuh 4-4-nya. Karena kan waktu ya Ka'bah, waktu zaman Ibnu Zubair kan Ka'bah itu pernah diserbu, ya Mekah diserbu, Ka'bah itu kena batu, lemparan batu. Kalau dulu kan perang itu kan kayak itu ya, batu dilempar gede itu, kena Ka'bah itu. Sehingga Ka'bahnya itu sebagian hancur, sehingga dibangun lagi oleh Ibnu Zubair. Jadi bentuknya itu asli, seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata setelah Ibnu Zubair itu berhasil diturunkan, malah dia dibunuh kemudian digantung. Ka'bah itu direhab lagi kembali seperti yang ada di zaman Nabi. Walaupun akhirnya dikasih tahu bahwa sebenarnya yang benar itu adalah Ibnu Zubair. Jadi hadis yang ketiga juga disampaikan itu bahwa Nabi SAW itu hanya menyentuh 2 rukun Yamani. Bab takbil, mencium al-hajari, batu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun. Akhbar telah mengabarkan kepada kami Warokok. Akhbar telah mengabarkan kepada kami Zaid ibnu Aslam dari abi bapaknya. Qala, berbicara dia, Ra'aitu, melihat aku Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qabbala, mencium dia al-hajaro, batu. Wa, dan qala, berbicara dia, kalaulah tidak, anisunya aku, ra'aitu, melihat aku Rasulullah, kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, qabbala, mencium ka engkau, ma tidak qabbaltu, mencium aku ka kepada engkau. Hadasa telah menceritakan dia anak kepada kami Musadat. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad dari Az-Zubair ibnu Arabi. Qala, berbicara, Sa'ala, bertanya, rojulan, laki-laki, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari istilah menyentuh al-hajari, batu. Pak, maka qala, berbicara dia, ra'aitu, melihat aku Rasulullah, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, talimu, menyentuh dia atau mengusap dia kepadanya, wa, dan yuqabilu, mencium dia kepadanya. Qala, berbicara dia, qultu, berbicara aku, apakah ra'aita, melihat engkau, in, kalau zuhim tu,
Zuhim itu tuh apa tuh? Dalam kondisi lapang itu apa ya? Lengan. Iya. Zuhim itu apa perasaan? Iya, apa ya? Dalam kondisi lapang. In kalau zuhim tu lapang aku gitu aja lah. Apakah ro'aita melihat engkau in kalau gulib tu dikalahkan aku. Maksudnya itu kalau saya memang dalam posisi bisa sama dalam posisi enggak itu sama enggak, tetap harus berupaya mencium gitu loh. Kola berbicara dia ija'al, jadikanlah apakah ro'aita melihat engkau di al Yamani Yaman. Maksudnya tanya aja sama orang Yaman gitu. Ro'aitu melihat aku Rasulullah kepada Rasul Allah SAW yastalimu menyentuh aku kepadanya wa dan yuqabbilu mencium aku kepadanya. Kan pertanyaannya kan ditanya masalah mencium Hajar Aswad. Kalau hadis pertama udah jelas Umar itu dia mencium karena Nabi mencium. Yang kedua itu nanya Nabi mencium Hajar megang menyentuh batu terus mencium enggak? Iya, udah ditanya. Gimana kalau saya lagi lapang, saya lagi desek-desekan gimana? Kalau lagi desek-desekan gimana? Kalau lapang enggak masalah sebenarnya itu. Nah, jawabnya itu matinya udah kamu tanya aja sama orang Yaman. Maksudnya ngapain kayak gitu ditanyain gitu kan. Pokoknya kan yang penting kamu tahu Nabi itu nyium, mau masalah kamu mau ngikut enggak mikir sendiri aja lah gitu. Nah, ya usah banyak nanya. Kalau kayak gini, kalau dalam beragama itu kan selalu kita itu kan harusnya kan seperti itu gitu kan ya. Misalnya tadi sholat di jam sholat nih kalau kayak gini ujungnya kan memberi alasan untuk tidak mengerjakan itu gitu. Ujungnya. Ya boleh kalau mau bertanya seperti itu ketika yang penting itu saat ya tinggal putuskan aja. Tapi kalau udah ditanyakan nanti malah nyari alasan. Jangan banyak nyari alasan. Kalau kamu bisa ikutin ya nggak apa-apa itu kan sunnah. Kalau kamu nggak bisa ya sudah jangan banyak nanya, jangan banyak nanya. Tapi hukum tetap seperti ini. Ya pokoknya sunnahnya seperti ini. Kamu mau nyium nyium. Jadi menyentuh sama nyium. Terlepas dari gimana kalau dalam situasi rame ya kita tinggal buat pertimbangan aja, buat pertimbangan sendiri nggak usah ditanya. Masa semuanya mau misalnya nih kalau nanya seperti itu ke Nabi, masa Nabi mau menjelaskan secara detail sih? Oh ini kalau ada ini dijelaskan semuanya nanti mungkin. Pokoknya yang penting sunahnya seperti itu. Kamu nggak ngikut sunah ya nggak apa-apa. Tapi yang tetap kalau ditanya mana yang lebih abdol, mencium Hajar Aswad sama megang Hajar Aswad atau yang enggak, ya lebih utama yang ngikutin sunnah. Tapi ketika kita mengikuti sunnah juga kita harus ingat lagi hadis yang lain kan tidak boleh. Misalnya orang Muslim menyakiti saudara sampai dorong-dorongan ya, ya harus juga diingat juga hadis itu juga. Makanya tinggal bagaimana kita memutuskan sendiri. Jangan dibuat aturannya. Jadi ada sesuatu itu kan kalau dalam Islam tuh sesuatu itu kalau dia di aturan itu tidak begitu detail itu malah itulah yang disebut apa itu namanya perbedaan itu rahmat itu di situ. Ketika aturan itu banyak, ya semua itu jadi benar. Coba sama seperti kita wudhu. Wudhu itu ada sekali, ada dua kali, ada tiga kali itu hadisnya. Enaknya apa? Ya enak yang kalau dia apa itu namanya dia bisa punya banyak air, wudhunya tiga kali gitu kan ya. Kalau dia airnya sedang dua kali. Kalau umpamanya airnya sedikit ya sekali aja. Itu kan sama seperti nanyanya kan seperti nanya mana yang lebih utama haji tamattu atau haji ifrad atau haji kiron gitu kan ya. Jadi ulama mengatakan ya semuanya itu tergantung situasi mana yang lebih baik. Kalau orang yang dia belum pernah yang nggak umroh sebelumnya ya bagusnya tamattu. Tapi kalau orang yang sudah umroh ya bagusnya itu hajinya itu ifrad aja. Gitu. Misalnya nih bulan Ramadan sudah pergi umroh, terus dia pergi haji. Bagusnya apa?
Bagusnya ifrat, udah dia udah umroh kok. Datangnya pas hari haji. Iya. Heeh. Terus yang kiron tuh bagusnya yang mana? Bagusnya tuh kalau kiron tuh bagi orang yang membawa, yang dia harus ngurus binatang ternak seperti Nabi kan ya. Nabi kan itu bawa binatang ternak. Nabi itu kan apa itu namanya, bawa kurban ya. Kurbannya kan 100, dia nyembelih 3 sesuai umurnya. Sisanya diserahkan ke yang lain. Tapi itu bagus juga ya Nabi itu ya. 100, terus 63 dia sembelih, sisanya orang lain yang nyembelih. Dari hadis itu kan kita bisa tahu bahwa nggak harus kita itu nyembelih. Coba bayangin kalau maunya 63 itu yang 100 itu nyembelih semua Nabi. Ujungnya nanti orang beranggapan bahwa oh paling bagus itu nyembelih sendiri. Kan ada orang yang beranggapan seperti itu kan ya. Ketika korban Nyembelih sendiri. nyembelih sendiri. Bagus nggak? Ya benar, benar. Ikuti sunnah Nabi. Nabi nyembelih sendiri. Oh ini yang nyembelih orang lain. Ya ada juga, Nabi juga ada di sebelah. Sama-sama ngikutin sunnah. Jadi kalau kita lihat perbuatan Nabi itu semuanya itu ternyata nggak bisa disalahkan. semuanya supaya umatnya itu selalu mengikuti sunnah dia gitu, sunnah dia. Tapi umatnya malah ribut karena beda-beda. Padahal makasih kita loh sama Nabi itu. Dia bisa hidup kaya tapi dia hidupnya miskin. Bayangin kalau Nabi itu hidup kaya jadi sunnah, repot fakir miskin mau ngikutin Nabi. Tapi kalau dia hidup dia kaya, pola hidupnya miskin. Oh, benar Ustaz. Dia bisa ditiru oleh semua orang. Lalu kalau bayangkan pola hidupnya dia kaya, nah repot. Orang miskin nggak bisa ngikut. Orang miskin nggak bisa ngikut. Babu bab man yang asaro memberi isyarat ilah kepada rukun-rukun ida apabila al-ata datang ala kepada hiknya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna. Hadasana telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab. Hadasa telah menceritakan kepada kami Khalid an dari Ikrimah an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala berbicara dia tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam di al-baiti Ka'bah ala di atas bairin unta. Ulama ketika ata datang dia ala kepada rukun asara memberi isyarat dia ilah pada hiknya. Jadi kalau di hadis yang ini Nabi itu memberi isyarat aja. Dia nggak dekat berarti, kalau kemarin kan dia di hadis sebelumnya kan dia menyentuh dengan tongkatnya. Jadi nggak salah semuanya. Saya dulu aja boleh. Dia ada tongkat disentuhin, boleh. Yang dari jauh cuma ngasih isyarat aja, boleh. Sah. Ya, yang pakai tangan boleh. Memang luar biasa Nabi ini. Nggak mau nyusahin umatnya gitu kan ya, nggak mau nyusahin umatnya. Kelihatannya, kalau umpamanya Nabi nggak melakukan ini, orang pasti ngomongin, oh orang bingung untuk cari hukumnya, orang yang nggak deket gimana. Jadi semua udah dianu Nabi semua. Berarti saya yang di lingkaran atas itu. Kan? Iya. Dan walaupun seperti juga kita terima kasih juga nih kepada ulama gitu ya, yang apa itu namanya, hadis itu dilakukan oleh Nabi satu kali, tapi kesimpulannya ya kayak Bukhari tadi, Nabi sholat itu ketika di dalam Ka'bah dia ngadep rukun Yamani kan ya, tapi di babnya itu bab sholat di dalam Ka'bah itu boleh menghadap kemanapun gitu. Jadi sebenarnya harus terima kasih ke ulama, karena dengan penjelasan ulama ini banyak sesuatu yang tadinya kita pikir itu bahwa kita itu harus mutlak seperti itu, ternyata nggak mutlak harus benar-benar ngikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi. Yang penting aturannya. Babu bab takbir indah di sisi rukun. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad. Hadasa telah menceritakan kepada kami
Khalid ibnu Abdillah, ada saat telah mendengarkan kepada kami Khalid Al-Hada'u, an dari Ikrimah, an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala berbicara dia, tofa tawaf Nabi SAW di al-baiti Ka'bah, ala di atas bair unta. Ulama ketika ata datang dia rukun atau tiang Ka'bah. Asal memberi isyarat dia ilah kepada hinya bi dengan sayin sesuatu. Karena ternyata dia indah di sisi hu-nya dan kabaro bertakbir dia. Taba mengikuti hu padanya Ibrahim ibnu Tohman dari Khalid Al-Hidayah. Jadi ketika kita tawaf, setiap sampai di rukun, kalau kita nggak dekat, kita bisa memberi isyarat. Kemudian setelah memberi isyarat menyentuh, seakan-akan menyentuh, baru takbir ya, baru takbir. Nah, bagaimana terkait dengan bacaan? Apakah ketika kita tawaf itu ada doa-doanya? Tidak ada sih doa yang diriwayatkan dilakukan oleh Nabi ya. Nggak ada doa yang Nabi antara ketika dia jalan misalnya dari Hajar Aswad ke ini nggak ada, ke Rukun Syamani apa doanya itu nggak ada. Tapi bukan berarti yang kalau orang membaca doa tidak boleh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena memang di situ tempat mustajab ya, tempat mustajab itu perbanyak baca doa boleh. Jam berapa ini? Satu hadis lagi. Bab man yang tofa tawaf di al-baiti rumah atau Ka'bah idza apabila qadima datang dia makata ke Mekah. Qabla sebelum an bawa yarji pulang dia ilah pada baiti rumahnya. Suma terus sholat dia ini 2 rakaat. Suma terus khoroja keluar dia ilah kepada sofa-sofa. Hadasa telah menceritakan kepada kami Asbagh an dari Ibnu Wahab akhbaro telah membabarkan kepadaku Amr an dari Muhammad Ibnu Abdul Rahman Zakartu menyebutkan aku li kepada Urwah qala berbicara dia akhbaro telah mengabarkan dia kepadaku akhbaro telah mengabarkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha annasunya awala yang pertama sayin sesuatu bada'a mulai dia dengan hina ketika qadima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam annasunya hunya tawaddo'a berwudu dia suma terus tofa tawaf dia suma terus lam tidak takun ternyata umroh suma terus hajja berhaji dia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma semoga berada dari Allah dari dia berdua mislu sebangsa hu-nya maksudnya sama aja summa terus saja tuh pergi haji aku ma'a beserta abi bapakku Zubair radhiyallahu anhu maka awala yang pertama sayin sesuatu bada'a memulai dia dengan hiknya tawaf summa terus itu melihat aku orang muhajirin dan al-ansor orang ansor aluna mengerjakan mereka padanya dan kot sungguh akhbarot telah mengabarkan kepadaku ummi ibuku sungguhnya haknya ahalat berniat haji dia atau berniat umrah dia dia dan ukhtu saudara perempuan haknya dan Zubair dan fulan bi dengan umroh maka lama ketika masahu menyentuh mereka rukun tahalul bertahalul mereka bertahalul babnya itu barang siapa tawaf di Ka'bah apabila datang ke Mekah
Jadi memang kalau bicara tentang tawaf kudum ya, tawaf kudum itu ya paling bagus tuh kalau ngikuti sunnah Nabi itu dilakukan ketika pertama kali datang seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau dia tidak melakukan tawaf kudum itu tidak apa-apa. Masalah itu dilakukan di akhir atau dibarengin dengan tawaf ibadah nggak masalah. Ada yang mengatakan itu sebagai karena itu menjadi wajib haji ya, wajib haji. Tapi kalau tawaf kudu itu wajib haji. Tapi kalau tawaf wada itu dia tidak masuk wajib haji. Tawaf wada. Yang rukun itu tawaf ifadah. Artinya kalau kita nih nggak tawaf wada nggak masalah. Masalah nggak tawaf wada. Nah, tawaf kudum itu dilakukan oleh semuanya ya. Oleh para sahabat, oleh Umar, Abu Bakar, termasuk oleh ini ya, oleh Aisyah juga ya. Aisyah juga melakukan tawaf kudum. Orang muhajirin, orang mu'ansor juga sama melakukan itu. Ibnu Zubair juga sama. Hanya kalau di hadis ini dia apa itu namanya? Ketika tahallul itu setelah dia setelah mengusap kepada rukun. Padahal sebenarnya kalau tahallul itu dia setelah melakukan syai ya, tahallul. Kemudian dia memotong rambut. Mungkin karena ceritanya mungkin ngambil kesimpulan. Jadi tetap setelah dia apa itu namanya tawaf, nanti dia melakukan sa'i. Setelah sa'i dia potong rambut, atau kalau dia haji tamattu dia cuman sedikit motong baru dia tahallul. Ini bukan ihlal ya Ustaz? Apa? Bukan ihlal. Yang mana? Halu ini. Halu ini tahallul. Bukan yang labbaik kalau. Enggak, kalau yang ihlal itu yang awal tuh kan ya. Dia pakai hak. Nah kan kalau yang atasnya lagi tuh Mas Yusuf tuh. Ahlal tuh dia berihlal, berniat umroh atau haji di atasnya. Itu yang ihlal. Kalau yang halu itu dia bertahalul. Satu lagi ya tanggungnya. Hadasat dalam jangan kepada kami Ibrahim ibnu Mungdir, hadasat dalam jangan Abu Damroh, Anas, hadasat dalam jangan kepada kami Musa ibnu Uqbah, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Anasunya Rasul Allah SAW karena ternyata dia ida apabila tofa tawaf dia di al haji atau umroh awala yang pertama yang yakdamu datang dia saat melakukan sa'i dia atau jalan kecil salah tiga atwafi putaran dan masa berjalan biasa arba'ata 4 suma terus sajadah sujud dia sajadatain 2 sujud maksudnya sholat setelah tawaf dia sholat di maqam Ibrahim suma terus yaitu tawaf dia baina antara Safa dan Marwah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu tawaf kudum, kemudian di tawaf kudum itu ada romal, kemudian ada sa'i. Ini juga yang jadi dasar kenapa banyak jumhur ulama itu berpendapat romal itu sebagai sunnah. Kalau ngikut Abu Hanifah ya bukan sunnah. Kemudian tidak perlu wudu. Kemudian setelah itu melakukan tawaf, dia sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat. Nah, Imam Malik menganggap sholat 2 rakaat itu bukan sunnah, tapi menjadi satu paket. Jadi orang itu pokoknya harus sholat sunat setelah tawaf. Masalah itu nanti tidak dilaksanakan itu harus dikodok. Imam Malik itu menganggap kalau umpamanya ini orang tawaf. Terus ternyata dia lupa atau apa, dia tidak melakukan sholat setelah tawaf. Dia harus mengkodok.
Harus mengkodoknya kapan dia bisa sholat 2 rakaat. Nggak harus di situ, tapi pokoknya ada sholat 2 rakaat salat tawaf. Walaupun tempatnya nggak harus di Maqam Ibrahim. Itu menurut Imam Malik seperti itu. Tapi yang lain pendapat ya sholatnya harus di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Karena kan ketika apa itu namanya? Gimana umpamanya nih orang datang setelah tawaf ternyata sholat subuh. Dia perlu sholat di Maqam Ibrahim nggak? Tawaf, setelah datang nih, tawaf, wudhu. Setelah dia selesai tawaf, tiba-tiba azan, tiba-tiba sholat subuh. Setelah itu masih perlu nggak dia tawaf, sholat di Maqam Ibrahim? Nggak boleh kayaknya udah. Apa? Udah ditendang itu udah nggak boleh lagi artinya. Nggak, jadi diperbolehkan. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis yang bahwa kenapa ada sholat di Maqam Ibrahim, ya karena Nabi melakukan itu gitu ya. Sholat di Maqam Ibrahim itu apakah sama dengan tahiyatul masjid bahasanya kan? Karena kan nggak ada juga sebutan tahiyatul masjid. Karena kan tetap walaupun dia udah tawaf kan, tapi kan dia belum sholat. Ya jadi kan sebenarnya hampir sama kayak tahiyatul masjid sebenarnya. Kan kita datang ke Ka'bah. Kan yang benar itu kan ketika datang kita ke masjid kan sholat kan ya. Nah, kita datang ke masjid itu sebenarnya seharusnya kan sholat. Ini enggak, karena memang sunahnya tawaf kudum. Setelah itu baru sholat. Jadi yang berpendapat bahwa sholat itu sudah tidak perlu kalau dia udah ketemu sholat lagi, sholat wajib, udah nggak perlu lagi. Tapi kalau Imam Malik menganggap bahwa itu tetap dia harus sholat karena dia menganggap itu sebagai salah satu wajib karena satu paket dengan tawaf. Nah, gimana kalau melaksanakannya setelah sholat subuh? Jadi prinsipnya sholat kalau dia ada alasannya setelah di waktu terlarang pun boleh. Iya. Karena tadi sholatnya itu ada aturannya gitu loh. Misalnya kayak kita nih datang jam 5:30. Ya kita udah sholat asar gitu ya, pulang ke rumah, tiba-tiba kita datang lagi 4:30 ke masjid, ya kita tahiyatul masjid, nggak masalah. Bukan masalah waktu nggak ada gitu, karena prinsipnya ya datang kapanpun ke masjid, yang penting ya harus sholat. Yang penting ada alasannya. Termasuk juga kan kalau jenazah dibawa gitu kan ya, pas asar kan pasti sholat asar dulu kan. Pas asar, ya. Ada jenazah, sholat asar dulu apa jenazah dulu? Asar dulu kan ya. Tapi itu tetap nanti munculnya perdebatan gitu. Nggak boleh ada sholat setelah asar. Iya, nanti yang berpendapat enggak lah, asar dulu lah. Sholat jenazah dulu baru sholat asar. Benar nggak kalau kayak gitu? Benar. Tapi kalau yang ngomongin sholat asar dulu baru sholat jenazah dulu, benar nggak? Iya, sama. Karena memang tadi, kalau yang dahulin wajib dong. Masa duluin yang? Enggak salah dua-duanya. Terus baru dia tawaf ya. Tawaf baina Sofa dan Marwah. Sudah jam 10. Ada pertanyaan enggak? Ya, kalau tidak ada, kita doa dulu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduka dhaif wa nahnu ala ahdika wa wadika masata. Na'udzubika min syarri ma sana'na laka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dzunubina. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Rabbana anzil alaina rahmatan wa barakatan wa ziyadatan fi rizqina fawzan inda liqa'aka ya rabbal alamin. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was-syaitani was-sirki wal kufri wan nifaq wa sul ahlak fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabil jahannam wa adzabil qabr. Rabbana ja'alna minas solihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minal mutawakkilin. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadin wa syarri ma ba'dah. Rabbana inna nas'aluka khairu qada' fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada' fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.